namanya rapat. Jangan ada sisa-sisa sampai 10 meter, 10 meter. 10 senti gitu ya. Setan masuk. Betul. Jangan sampai. Dan tadi ya, menurut keterangan Pak Rio ya, makin dekat ya, maka energinya itu makin lancar satu sama lain. Subhanallah ya. Kalau kita lihat hasil penelitiannya orang sholat berjamaah itu luar biasa. Kenapa Rasulullah perintahkan rapat dan luruskan? Rupanya ya, dari sisi sains itu jelas ya, betul-betul sangat bermanfaat dan betul-betul connect. Makanya kita kalau dengan orang alim, orang-orang ahli ibadah, orang-orang soleh ya, pantas, wajar kita tuh maunya deket aja. Kenapa? Karena kita pengen ketularan gitu. Energinya kita pengen ketularan. Nah, di situ hadirin sekalian. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah anak soleh. Pokoknya 3S. Amal soleh, anak soleh, sahabat soleh. Semuanya S, soleh, soleh, soleh. Amal, anak, dan sahabat. Udah 3S saja. Kita persiapkan ya, entah kapan kita meninggal dunia, insya Allah kalau kita sudah persiapkan 3 soleh ini, insya Allah selamat dunia akhirat kita. Ada sahabat satu saja di antara kita yang masuk surga, kemudian kita ditolong, ya insya Allah selamat kita. Ya Bu Ida ya, Bu Ida ngantuk apa? Insya Allah ya, melihatannya sepertinya gitu ya, begini adanya, masih seperti yang dulu ya. Oke, jadi anak soleh, awas hati-hati nih soal anak ini. Rasulullah memberikan teori melalui sahabat Ali bin Abi Thalib. Hati-hati mendidik anak itu. Ada rumus namanya 7x3. 7 tahun pertama kita mengajari anak dengan penuh kasih sayang. 7 tahun berikutnya, kedua, kita sudah memberikan hal-hal yang bersifat tantangan. Kemudian 7 tahun berikutnya, kita banyak memberikan solusi-solusi dari tantangan yang ada. Kemudian kita berikan cara mengembangkan sesuatu agar bermanfaat di masa depannya. 7x3. Nah, kalau suami istri ini ada rumus namanya 50 25 25. Ya. 100 jumlahnya. Kalau bapak-bapak terima uang, terima rezeki, maka 50 berikan kepada istri. Yang 25 adalah dipersiapkan
untuk kepentingan-kepentingan keluarga lain dan masyarakat. Yang 25 lagi untuk kepentingan bapak-bapak sendiri. Jangan mau berangkat nyoh 50, mau berangkat lagi nyoh 25. Ya, begitu ketemu temennya di bis, waduh bingung siapa yang bayar nih. Pas-pasan. Jadi memang begitu, ibu-ibu, jangan semuanya mesti Rene, KB. Ya, sini semua. Enggak. 50 kelola oleh istri. 25 siapkan untuk kepentingan ya, umat, kepentingan agama. Yang 25 kepentingan bapak-bapak sendiri keperluannya. Jangan terbalik. Ibu aja dikasih 25. Yang lainnya Bu RW itu termasuk dalam hadis itu salah satu orang yang selamat dari api neraka. Kenapa? Karena memberikan makan kepada orang yang lapar. Siapapun yang lapar, kondisi lapar diberi, alhamdulillah. Saya sampai malu sama Pak Mul, karena di samping saya Pak Mulnya diem aja, saya makan terus. Ya Allah. Tahu keselak deh Pak Haji. Itu. Tentu saya bawa air. Saya di tas kecil saya bawa air. Saya sudah perkirakan nanti barangkali ada yang masih kue nih, airnya nggak ada, saya sudah bawa air. Ya bener. Habis masih ikan tuh Pak, 3 potong tuh kue tuh Pak. Terima kasih Pak. Allah ya, jazakumullah khairan katsiran. Insyaallah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 S yang kita dapatkan pada sore hari ini. Ya. S di sini artinya soleh. Ya. Yuk kita persiapkan diri kita, anak yang soleh, teman kita yang soleh, dan amal soleh. Boleh amal soleh dulu. Jangan ragu-ragu, jangan segan-segan kita mencari sahabat teman kita yang soleh. Anak mampu sama ibu. Ada yang kurang Pak Ustaz. Ya betul. Istri yang soleh. Benar. Masya Allah. Iya. Benar, istri yang soleh ya. Istri nggak boleh soleh Pak, Tambahnya. harusnya solehah. Nggak boleh soleh. Oh, Solehah. soleha. Gitu ya. Istri kan Pak? Oh iya. Jadi bukan Pak Dokter ya? Nah, Bu Dokter. istri kan nggak boleh soleh. Iya, Solehah. soleha. Betul. Tapi maknanya harus benar. Iya, soal bahasanya salah, ya keliru, soleh. Katanya istri soleha, gitu. Betul. Tuh, kenapa nggak dibahas? Karena terlambat kalau baru dibahas. Karena wis lawas. Katanya. Ya paling tidak mengingatkan. Susah nyarinya Pak. Susah nyarinya. Allah Akbar. Masya Allah. Jangan khawatir Pak, tadi sudah dibahas sama Pak Rio. Cuma sayang Bapak belum selesai, sudah istirahat duluan. Jadi pembahasan belum selesai oleh Pak Rio. Kalau saya dapat semua dari Pak Rio. ada 3 strategi itu. Ya hadirin sekalian. Besok juga besok pagi bisa juga dibahas itu. Oh gitu. Iya. Terima kasih. Ya. Hadirin sekalian, memang ada pesan
udhuluha fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam, beragam Islam secara keseluruhan. Fisilmi kafah, seluruhnya. Adakah yang pilih-pilih? Wah ini emang gak cocok nih, gak asik nih, gak usah. Anissa ada berapa Pak? Ya. Ini BTL ini namanya. Ini ada nanti ada pakarnya, Pak. Pak, jangan khawatir. Ya. Kalau bisa direvisi Pak. Direvisi. Allah Akbar. Ya, ini ada yang macam-macam ini, ya. Ada ahli tafsir, ada ahli bahasa, ada katanya mau merevisi Quran. Bener nggak tuh? Ya, setuju nggak Bu direvisi? Nggak boleh ya. Seluruhnya ya. Harus konsepin dulu. Yang iya aja. Ya, betul Bu Ida. Saya setuju. Tidak boleh Quran itu direvisi. Coba, jangankan Quran, udah matul 5 saja direvisi berantakan. Coba, berantakan Pak. Ya. Yang direvisi jiwanya Pak, otaknya direvisi. Nah, iya. Kembalikan kepada udah matul 5. Ya. Back to basic. Kembalikan kepada Al-Quranul Karim. Al-Quran itu kalamullah. Yanzilu ala qalbi Muhammadin al-muta'abbad bitilawati. Al-Quran. Enggak perlu lagi dikaji-kaji mana sih cocok pada yang enggak. Ya Allah ya Rabbi. Tidak. Ini harus kita terima. Iya. Quran harus kita terima. Ya. Hati-hati ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, ya. Karena kadang-kadang kita tidak terasa. Padahal kita sudah tebang pilih. Tebang pilih. Mana yang cocok kita ambil, mana yang tidak cocok kita buang. Tidak, semua itu aturan main itu kita ikuti. Enak sebetulnya ya, kalau kita mengikuti semua aturan-aturan yang ada itu. Mendidik juga begitu. Anak-anak itu sekarang kan, ya Allah, hati-hati tuh. Saking sayangnya sama cucu, sama anak, ya. Apa? Ya. Diberi kebebasan, dikasih apa semua, pokoknya anak senang. Beda yang lain. Boleh pada saat dia belum mampu berpikir, belum bisa apa-apa itu, ya, 7 pertama itu, nah, kita berikan kasih sayang full untuk anak kita, ya, untuk cucu kita. Tapi lihat begitu perkembangan berikutnya, nah, kita harus mulai mendidik dengan cara-cara tantangan. Ada di suatu keluarga, saya lihat, masya Allah, kasihan ya lo. Kenapa? Karena anaknya itu sangat dimanja, sampai dewasa dia tidak bisa mendapatkan tantangan, menerima kenyataan. Siapa yang salah? Ayah bundanya. Gak bisa anak itu dididik dengan apa yang diminta kasih, apa semuanya. Lihat saatnya, waktunya dan sebagainya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak soleh ini dalam hadis, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin, kecuali 3 perkara. Kalau meninggal anak Adam,
meninggal manusia, putus segala amal ibadahnya, putus segala amal macam-macam, selesai sudah, kecuali 3 perkara. Illa bisalasin, sodakotin jariyah, sodakoh jariyah. Apa itu sodakoh jariyah? Sodakoh yang sekali memberikan, tapi pahalanya mengalir terus sampai tidak tahu sampai kapan, sampai terus menerus. Walaupun orang sudah mati, tapi terus pahalanya dikirim sampai di kuburan. Itu sudah jariyah. Makanya pulang dari sini kita sudah punya program nih, ya. Program apa ini sudah jariyah kita ini? Banyak yang kita lakukan sesuai dengan kemampuan. Nggak usah dipaksa-paksa, sesuai kemampuan aja. Majelis taklim kita perlu apa nih? Perlu sound system. Alhamdulillah sudah beli Pak Mul. Kenapa? Karena Pak RW nyumbang, Pak RT-nya nyumbang, bendaharanya nyumbang, masyarakatnya nyumbang, beres. Pak Mul halo-halo berapa hari aja sudah kumpul tuh, buru-buru ke pasar baru, ya Pak Mul ya. Pasar baru apa pasar pagi? Gelodok, gelodok. Kenapa? Karena masyarakatnya tahu bahwa oh ini amal jariyah ini. Ayo kita pikirkan apa di lingkungan kita ini yang menjadikan amal jariyah kita. Ada lagi yang sekarang ini menyiapkan kipas angin untuk sodako, untuk hadiah door prize. Saya usulkan nanti yang bisa jawab pertanyaan saya nanti dapat hadiah door prize-nya. Yang jawab ini, jawab pertanyaan saya, jawab tapi bukan asal jawab, bener itu jawabnya. Dari mana materinya? Materinya saya sampaikan ini. Yang saya sampaikan ini mungkin nanti malam, mungkin besok pagi, ya kita adakan ya kuis. Siapa yang bisa jawab dapat hadiahnya. Jawab dan cepat gitu, ya. Buru-buru angkat tangannya dan benar jawabnya. Insya Allah, ya Pak Nanang dan lain-lain, insya Allah pahalanya mengalir Pak Nanang, semuanya, ibu-ibu yang lain. Saya kaget begitu naik, kebetulan, aduh, dari pagi saya kan dari itu Ulu Jami, ya, dan jadi ya belum sempat sarapan. Begitu sampai mobil, ya Allah ya Rabbi, tahu-tahu dikirim kue dari Pak RW. Ya Allah ya Rabbi, terima kasih Pak RW. Alhamdulillah, ya, rezeki, ya Bu RW, terima kasih. Ya. Iya, jauh-jauh sampai situ dikasih makan. Aduh, ini dia nih. Ya, ini yang akan menjadikan apa namanya, nambah nilai ibadah bapak-bapak dan ibu sekalian. Luar biasa. Termasuk yang memberikan makan kepada orang yang lapar itu, termasuk saya tadi pagi itu lapar, diberikan makan. Kalau kata Pak Rio, kata Pak Rio bilang kayak sayur curah garam. Iya. Kalau kata orang Betawi dulu nggak nendang. Pertanyaan kedua,
Bagaimana Pak Haji? Sebelum saya bertanya, saya perlu jelaskan masalah MT05 ini. Setelah saya diangkat jadi ketua RW, saya mencoba napak tilas melihat musola dan masjid-masjid subuh, Pak, khususnya sholat subuh. Nah, ada beberapa musola di tempat kita itu ada empat. Pertama saya masuk ke situ pas azan subuh digembok, Pak, azan subuh. Jadi mau sholat di situ saya nggak bisa, akhirnya saya kembali lagi musola saya Nadatul Umah, ya. Terus yang kedua, saya masuk lagi di salah satu musola. Di situ orang masih pada tidur, ada satu orang aja. Akhirnya saya azan, saya qomat, saya jadi imam di situ. Yang sholat hanya 2 orang aja, ya kan? Masuk lagi ke satu musola, alhamdulillah lumayan. Dan masuk ke masjid-masjid, alhamdulillah banyak. Ketemulah saya dengan Pak Ajis, ya. Nah, Pak Ajis, saya diskusi dengan Pak Ajis. Akhirnya Pak Ajis punya program yang diinginkan oleh almarhum di Al-Muhajirin. Nah, itu awalnya, Bu. Akhirnya Pak Ajis bilang, ayo kapan kita mulai? Terus nanti mulainya di mana? Di rumah Bu Ade. Itulah awalnya, Bu. Jadi Pak Ajis cerita sama saya masalah itu. Saya bilang, ayo kita jalankan. Alhamdulillah pendukung saya termasuk Pak Mulyadi ini luar biasa dukungannya. Makanya kita bentuklah ke panitiaan. Nah, seperti itulah, Bu, sejarahnya. Jadi saya juga sangat sedih ya ngelihat musola yang ada di lingkungan RW 05 tuh kok seperti ini. Nah, itu loh. Jadi itulah kendalanya. Nah, akhirnya sekarang udah lumayan lah ya. Terus sekarang saya lagi bangun musola 1 yang baru tuh yang Nurul Iman. Itu juga berkat Pak Mulyadi juga. Jadi sama kawan-kawan Pak Rio termasuk yang mendukung saya untuk membangun itu. Walaupun itu tidak ada surat, kita sikat aja, Bu. Tapi dengan catatan saya izin dengan Pak Lurah dulu. Alhamdulillah sekarang musola sudah berdiri dan bisa digunakan untuk sholat, termasuk pengajian. Dan nanti mungkin tanggal 29 mau akan digunakan buat akad nikah. Ini informasi aja. Ya. Cuma kita nggak pasang tarif, tergantung kemampuan masing-masing aja. Silahkan disedekahkan aja ke musola. Gitu. Iya, Pak, tanggal 29 nanti, Pak. Yang mempromosikan Pak Mul juga, Pak. Ya. Tapi yang nikah nanti saya nggak tahu, Pak. Pak Mul atau siapa saya nggak tahu, Pak. Jadi itulah ceritanya ya, terbentuknya pengajian subuh nih. Ini khususnya subuh ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih Pak Jis. Tadi masalah sholat ya. Kalau imam mau mulai pasti dia bilang luruskan saf dan barisan ya. Dan kalau ada yang renggang-renggang nanti kemungkinan makhluk halus bisa masuk. Seperti itu. Nah, saya jadi bertanya nih Pak. Yang saya dengar ya, apabila kita azan di musola, itu kan setan-setan pada lari Pak, ya kan? Nggak mau deketin musola, nggak mau deketin masjid. Tapi kenapa kalau kita sholat agak renggang sedikit, dia bisa masuk? Caranya bagaimana dia masuk Pak? Ya, jadi saya masih kepikiran Pak tuh, kok bisa dia masuk kan azan dia kabur, apalagi kita mau sholat, kita dalam keadaan suci. Ya kan, kita udah berwudu, udah ini, kok bisa seperti itu? Mohon dijelaskan Pak, makasih. Balik lagi Pak setannya Pak. Kabur, begitu ada yang jarang, balik lagi masuk. Tuh. Memang begitu. Dia berupa dalam salah satu hadis itu berupa anak kambing. Setannya itu. Masuk di sela-sela itu, di sela-sela yang longgar-longgar itu. Makanya kita perlu serius juga nih cara berjamaah itu ya. Kenapa? Ya. Jangan sampai di belakang itu ada lowong di sini ya, sini, padahal masih lowong di sini. Ya.
di depan masih ada yang kosong, bikin di belakang. Nah, itu perlu kita perhatikan betul. Jadi jawabannya singkat sekali, balik lagi Pak. Balik lagi. Iya, balik lagi dia. Balik lagi. Makanya kita tetap jaga-jaga kita. Tarsu wa'tadilu. Luruskan dan rapatkan barisan. Dan seharusnya imam itu memang kontrol. Ya. Tapi pernah saya di salah satu masjid itu, Tarsu wa'tadilu. Ya. Waduh, gawat nih. Ini barisannya acak-acakan, gak rapat gitu, jaraknya jauh-jauh gitu. Jadi sholatnya apa kakinya, aduh, sampai 1 jengkal ada jaraknya tuh antara kaki dengan kaki. Rasulullah tadi luruskan dan